Halo guys, selamat datang di CRM channel YouTube. Di video kali ini gua akan mendokumentasikan uh, bagaimana cara gua menambah rig. Yang kebetulan gua kan di video sebelumnya itu gua ada unboxing S37 ya, dan itu rencananya gua akan mau full AMD 6600. Jadi gua baru ada waktu untuk ngerakitnya. Jadi yang pertama itu gue lakuin adalah tadi kan gue siapin dulu tempatnya. Lalu gue akan siapin flash disknya. Jadi gue udah siapin Balena HR di sini. Tinggal flash. Gue pakai yang stable ya. Di sini gue pakai yang stable. Tinggal select, pakai SanDisk. Hup, tinggal di flash. Cuman tadi kebetulan gue udah flash, jadi udah selesai biar nggak makan waktu banyak. Jadi proses flashing ini gua akan skip. Nah, oke, kita lanjut ke bagian bikin workernya ya. Add worker. Kita pakai GPU. Nah, ini connect action berarti udah di flash, udah punya flash disk atau SSD yang udah di flash Linux HyperOS-nya. Kalau yang ini belum, jadi nanti dia akan mengulang dari step awal yang belum ada di flashing. Jadi karena kita udah ada, jadi gua akan pilih ini. Oke, ini kita skip dulu yang ini karena nanti bisa di download. Kita ke setting, gua akan rubah dulu. Untuk ini akan merepresentasikan rignya ya, jadi gua akan tulis sandwich. Nah, mampus generasi sandwich. Oke, nah ini hardware consumption gua akan taruh 100. Karena apa? Karena rencana gua adalah gua pakai PSU server yang mana itu membutuhkan daya defaultnya itu 30 dan mobonya ini 30 atau 40, gue lupa. Pokoknya sekitar 70-an harusnya. Tapi karena gue mau pakai kipas yang kebetulan 20 atau 30, jadi pas 100. Oke, gue akan default ini konsumsinya 100 dan namanya sandwich. Update worker dulu. Oke, udah beres ya. Kita overview. No flagship. Nanti flagshipnya sama wallet gue akan ngambil dari yang si 002, karena nanti gue nggak perlu setup apapun, nanti tinggal flagship pakai yang udah ada aja. Jadi gue download dulu reconfig-nya. Oh, sudah ada nih. Oke, ini hapus. Reconfig. Oke. Oke, reconfig. Kita ke Hive. Paste di sini langsung. Udah beres, tinggal di eject. Oke. Kita akan tes dulu tanpa GPU. Jadi nanti di sininya harusnya cuma nongol CPU-nya aja. Oke, jadi kita langsung ke rakit miningnya dulu ya. Yuk. Oke, kita dari sini. Ini S37-nya. Ini kabel LAN. Udah ada stok. Kabel LAN ini 6600 Sapphire kemarin yang low hash rate mulu. Kita akan coba di S37 karena di forum handphone-nya itu nganjurin untuk RX 6600 yang bermasalah di Mobo PC itu biasanya di S37 berhasil. Kita buktiin. Terus ini tadi PSU-nya gua ngambil dari sana. Tadi pas gua pindahin raknya ini, gua ada pindahin PSU kabelnya juga. Jadi semuanya pakai PSU ATX lagi, balik seperti semula. Jadi kita langsung lanjut setup ini ya. Pertama colok dulu flash disk, kabel LAN. Kabelnya nggak terlalu panjang nih.
Don't try this at home. Wah, ini susah nih. Bentar ya. Oke, udah colok ke LAN 2 nya. Linux oke, LAN oke. Oke, kita powernya ya. Karena ini nanti GPU nya belakangan, jadi gue pasang PSU servernya dulu. Oke, semua udah ya. Kita tinggal turn off dulu, turn on. Jadi kita tinggal turn on ini. Belum. Ngapa nih? Nyala. Coba kita nyalain. Oh. Nah, oke bisa. Ternyata ini kabelnya kendor. Oke, bunyi ya. Flashnya sudah install. GPU belum. Oke, kita ke eVoS dulu, kita cek apakah dia muncul di eVoS nya. Yuk. Oke guys, dia udah muncul. No miner reset. Kita F5 dulu. Nah, oke, udah muncul ya. Generasi 3 core processor, graphic controller, SanDisk-nya kebaca, 2 core-nya kebaca. Oke, ini gua kagak setup dia sama sekali ya, jadi benar-benar langsung colok, langsung nyalain. Ini 100 tadi yang kita setting 100, RAM-nya 8 GB. Oke, free space. Oke, sekarang kita balik ke mining rig-nya. Kita colokin 6600-nya, terus kita overclock. Oke guys, ayo kita balik lagi. Oke, kita matiin dulu nih. Matiin. Oke, udah mati. Masih diplastikin guys. Oke, ini gua nggak mau cabut. Nanti setelah mereka pindah ke sini secara official, berarti ini udah kagak ada error segala macam, baru gua akan lepas plastiknya. Ini matiin dulu biar gua nggak strum. Ini kita colok ya, tapi powernya dulu bentar. Oke, bentar ya. Oke, dia udah colok, agak sedikit perjuangan ya. Tadi ini agak ada sedikit bunyi-bunyi, gua agak ragu, jadi gua ganti kabelnya dulu tadi. Oke, sekarang udah gak ada bunyi, jadi ayo kita coba nyalain. Semoga gak ada masalah. Oke, tuh kabelnya habis gua buang, pasti itu bermasalah tuh. Tunggu dulu dia bentar, tunggu dia berhenti, terus 2 menit lagi baru kita ke eVoS. Oke, nih masalah kabelnya nih, nggak tahu kenapa. Setiap kali gue bongkar sesuatu pasti ada yang masalah. Tahu sini dulu dah. Dia udah muter kenceng. Ayo kita balik ke eVoS nya, kita coba overclock. Oke guys, kita F5 dulu. Oke, 6600 nya detect ya. Gua mau overclock dulu. 900, 620, 620, 950. Ini saking gua sering kotak-katik cabut colok nih 6600 nya gua sampai hafal overclocknya. Oke, gua akan pakai overclock ini. Ini menurut gua ada overclock terbaik untuk 6600. Harusnya sih power color ya. Ini kalau power color pasti wattnya di bawah gocap. Cuma gua tahu kalau Sapphire ini outperform daripada power color, jadi dapat 50 watt aja udah bagus harusnya. Dan bisa dapat 29 mAh harusnya udah bagus. Semoga dapat 29. Dan sebenarnya itu bukan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah 6600 ini selalu low hash rate. Oke, overclocknya udah ya, kita coba.
Gua akan pakai mana nih? Ini tuh apa? Nih gua kasih lihat. Ini adalah koin ETH, ini ada walletnya. Gue pakai pool Ethermine dan ini adalah NB miner dan gue pakai default semua. Oke, ini udah working ya. Moga-moga nggak ada masalah kayak sebelum-sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya ini RX selalu low hash rate atau crash sebelum 5 menit. Jadi moga-moga setelah gua kocek lebih untuk beli motherboard baru demi 6600 ini, semoga nggak ada masalah. Amin 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 amin. Uts. Oke, 27 detik. Ini tadi crash dia kayaknya karena yang tadi peso servernya yang gue bilang listriknya bermasalah, tiba-tiba dia ke shutdown, jadi gue reboot ulang, jadinya ada baru minor update nya 5 menit. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting nggak ada masalah, yang penting setelah dia di reboot nggak jadi masalah, yang penting setelah dia di reboot nggak ada yang problem GPU nya dan bisa jalan lagi. Oke, ini 6600 nya udah working. Ini adalah menit-menit yang agak-agak bikin gue sanksi, karena dari pengalaman sebelumnya ini dia selalu crash pas sebelum 5 menit, jadi jangan 1 menit. Gue akan tungguin ini 10 menit, semoga 10 menit gak kenapa-napa ya. Oke, sampai jumpa di 10 menit. Oke guys, sudah 13 menit, kita refresh. Apakah ada merah-merah? Yes, no problem. But hash rate nya mengecewakan, hash rate nya cuma 28, tapi it's okay. Kalau hitung ini perkira gue sampai 70, 28 35 bagi 70 0,4, tetap di atas 4. Jadi ini menurut gue masih efisien banget. Oke, kita lanjut balik ke mining rignya ya. Yuk. Oke, dia nggak ada masalah. Aduh, sorry guys, tiba-tiba hujan gede, jadi suaranya ada gemuruh-gemuruh hujan, nggak terlalu jelas nanti, tapi nggak apa-apa. Jadi nextnya ini satu GPU, rencana gua kan mau isi 8 AMD semua di sini. Jadi kemungkinan nanti yang 2 di sini akan gue pindah ke sini. Tapi nanti setelah yang RX 1 lagi yang 6600 yang power color udah dibalikin dari distributor, karena lagi gua kirim klaim garansi ya, karena ada bunyi beep sama crash. Beda sama ini crashnya, tapi itu benar-benar nggak bisa jalan, sampai di PC pun nggak bisa jalan. Jadi stay tune aja guys. RX 6600 ini gua akan coba running 48 jam. Jadi nanti di akhir video seperti biasa gua akan kasih updatean kalian. Setelah 48 jam running di Ethermine apakah ada masalah apa enggak, moga-moga enggak ada. Jadi setelah, kalau ini enggak ada masalah, gua akan lanjutin sesuai planning gua tadi, yaitu pindah ini 2 ke sini. Oke guys, videonya segitu aja, semoga kalian terhibur, dan ingat ini semua hanyalah dokumentasi dari yang gua videokan khusus untuk hobi. Jadi jadi miner itu enggak selalu tentang profit, tetapi bagaimana juga menyelesaikan masalah ya, karena nggak selalu miner itu cuma colok terus profit, enggak, tapi harus selalu ada masalah di tiap GPU yang kalian pasang. Jadi semoga di channel ini kalian sangat terbantu, apalagi kalau kalian baru mulai gitu, pasti banyak error. Semoga kalian ketemu channel ini, kalian nonton dan kalian bisa tahu masalahnya tuh di mana dan harus seperti apa. Oke guys, stay healthy, stay safe, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.